Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana para netizen, masih semangat? Hai, kurang semangat suaranya. Mana semangatnya? Semangka. Wah, kali ini semangka berarti habis makan siang ini dokter. Baik, di sesi yang kedua ini talkshow kesehatan paripurna. Jadi kita seri ketiga ini baru pertama kali ini. Ya, biasanya full kajian. Ya, talkshow-nya pun isinya kajian. Nah sekarang karena materinya kebahagiaan yang hakiki. Ya, kebahagiaan itu tidak hanya melulu Masya Allah faktor kita menuntut ilmu. Ya, tetapi juga ada faktor-faktor yang lain yang membuat kita bahagia. Badan yang sehat pun perlu diperhatikan. Karena kalau badan sudah sakit, ya nggak bisa ngaji juga ya dokter ya. Boro-boro ngaji, bangun dari tempat tidur aja nggak bisa. Ustaz Zaifa ya, Masya Allah. Maka kita akan bahas bersama-sama dengan pemateri kita Dr. Purnamandala SPPD. Wah ini beliau Masya Allah masih muda ini ya, subhanallah. Beliau dokternya alumni Universitas Trisakti, lalu mengambil spesialis penyakit dalam di Universitas Indonesia. Dan luar biasanya, ya Dr. Purnamandala memang banyak menangani ya anak-anak remaja. Nah, dan juga berbagai sekolah-sekolah dan pondok pesantren sunnah. Nah, ada banyak kisah dan cerita. Ya, daripada saya yang cerita, ya Masya Allah, biar sedikit seru kan? Ya barakallahu fikum. Ternyata yang kita sangka, nah ini banyak. Kita ini mengaku ya di atas sunnah, mengaku seorang yang di atas ya manhaj salaf, tetapi ternyata banyak kisah ya masalah-masalah di berbagai pesantren-pesantren sunnah ya yang luar biasa. Masya Allah, nanti Ustadz Huzaifa akan melengkapi, menyempurnakan dari sisi syariat agama kita. Nah, baik ya, karena ini sifatnya talk show. Kita kasih kesempatan dulu untuk awal ini kepada Dr. Purnamandala untuk menyampaikan ya Masya Allah ilmu-ilmu yang bermanfaat yang berhubungan dengan kesehatan paripurna ini supaya kita semua ya terutama kita juga sebagai seorang penuntut ilmu ya orang yang mengaku katanya pengikut sunnah Nabi SAW bagaimana menjaga kesehatan yang paripurna agar bahagia yang hakiki. Kepada dokter kami silakan, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ya, jadi insya Allah kita akan menjelaskan tentang kesehatan yang paripurna Ustaz ya. Nah, kesehatan paripurna mungkin akan dijelaskan dari masalah usia dari segi kesehatan. Yang pertama ya. Jadi di Indonesia memahami bahwa usia dari sudut pandang kesehatan itu ada usia anak-anak, ada usia remaja, ada dewasa. Nah dewasa baru orang tua. Dewasanya pun ada dewasa muda, dewasa tua. Kok bisa gitu ya? Karena pembagiannya beda. Jadi sampai umur 18 itu sampai remaja, lalu dari 18 ke atas itu dewasa. Lalu dikatakan orang tua, kalau di Indonesia itu umur 60 tahun. Itu baru dikatakan orang tua atau geriatri. Ya, berarti Bapak mungkin masih muda karena masih di bawah 60 tahun gitu ya. Terus di atas 60 tahun itu baru dikatakan orang tua atau kita sebut geriatri. Nah, itu di atas 60 tahun. Dan kesehatan paripurna itu menyangkut masalah holistik. Holistik apa? Ketika kita menilai kesehatan tidak hanya masalah fisik, namun juga harus lengkap, ada psikisnya. Jadi terkadang dokter ngobatin tuh obatnya itu aja. Tapi apa yang bisa menyertakan yaitu masalah nasihat. Gitu. Ya mungkin perlu juga tuh kerjasama antara dokter dengan ustadz gitu. Makanya penting sekali ketika kita sudah menjelaskan kesehatan, menjelaskan juga ikut kajian atau mendengarkan nasihat agama. Nah dimulai dari anak-anak. Kesehatan remaja itu terutama anak-anak itu perlu kita pantau. Ya, mungkin saya akan menjelaskan sedikit. Saya penanggung jawab HIV untuk di rumah sakit paru, pusat paru di Indonesia di Puncak ya, gitu. Nah, di sana
kami memang utamanya menangani HIV, tapi saya juga praktek umumnya untuk menangani penyakit-penyakit degeneratif. Saya ingin menjelaskan tentang kesehatan remaja. Kesehatan remaja yang paling bahaya saat ini bukan lagi masalah batuk pilek atau infeksi. Tetapi apa bagi kesehatan anak-anak dan remaja? Yaitu adalah masalah gadget. Ya. Kenapa ini jadi masalah? Ketika anak kita di Mahat, kita dilarang megang HP. Tidak boleh megang gadget. Namun di rumah, seringkali orang tua menganggap anak-anaknya liburannya di HP. Nah, itu adalah suatu masalah. Ya, kenapa menurut Anda menjadi masalah? Baik, Anda akan menjelaskan bahwa dari tahun 2019 ini ada perubahan angka kejadian HIV. Yaitu angkanya dari 200 ribuan 2019 di data yang 2019 itu naik dari 200 ribu menjadi 548 ribu. 2019 kita rame COVID, tapi kita nggak sadar bahwa HIV juga meningkat, naik 300 ribu. Ya, apa yang menyebabkan? Ya ternyata mayoritas pasien kebanyakan pada saat ini adalah laki-laki. Ya gitu. Nah, dan kebanyakan kasus yang kita dapatin adalah memang anak-anak yang dengan homoseksual gitu. Dari mana kejadian itu bisa terjadi? Yaitu dari gadget. Ya. Apakah kita bisa merasa aman? Tentu tidak. Kenapa Ustadz tadi membahas tentang pesantren, sunnah? Ya. Sekitar 2 tahun lalu, di Arab Saudi ada penerimaan mahasiswa-mahasiswa. Banyak. Saudi Arabia itu punya ketentuan, ketika ada seseorang kena penyakit HIV atau sifilis, itu langsung deportasi hari itu juga dapat tiket. Gitu. Nah, kita kedatangan pasien 2 anak yang lulus ke Arab Saudi dari Mahat-Mahat di Indonesia. 2 anak ini positif HIV. Ya. Lalu sisanya yang sifilis 5 orang. Apa yang kami telusur pada saat itu? Faktor resikonya. Dan kami dapati memang itu pemantauan baik itu di Mahat juga harus diperketat. Di rumah itu lebih ketat. Karena ketika liburan Ustadz juga tidak bisa mantau kan. Ternyata di rumah main HP, dia beraktivitas lewat dunia maya, dia mulai berhubungan lewat dunia maya. Itu yang sangat berbahaya dan harus dipantau. Karena itu yang merusak generasi Islam. Ya. Kebayang ketika kita memasukkan seorang anak ke Mahat, terus dia lulus ke Saudi Arabia untuk thalabul ilm sama ulama, ya, tiba-tiba dideportasi karena hal tersebut. Dan memang kami kedapatannya positif. Ya, itu hanya sekilas saja. Itu Dokter Purna Mandala, kasus-kasus itu berulang atau memang setiap tahun ada, ya hampir sering terjadi? Jadi sebetulnya orang Indonesia itu paling banyak adalah TBC yang ditolak di negara Saudi Arabia atau hepatitis B. Ya penyakit hati atau penyakit paru. Gitu. Tapi qadarullah kasus-kasus HIV sebenarnya banyak penolakan di Saudi, tapi kebanyakan ada dari Afrika. Indonesia baru kedapatan kasus 2 tahun ini. Dan itu sangat mengagetkan karena kasus itu khusus sekali. Iya. Terus dokter melihat karena kan ini termasuk yang ya sakit yang bahasanya tidak bergejala. Nah, itu bagaimana keluhan-keluhan itu awalnya dokter sehingga terindikasi berdasarkan kasus Anda ini sebagai seorang dokter. Kalau kami di rumah sakit itu ini adalah fenomena gunung es Ustaz ya. Ketika kami di rumah sakit itu memang kedapatan yang sudah berat. Kedapatan yang sudah berat. Sudah berat. Kalau memang pada saat awal-awal seperti adik-adik itu tidak ada gejala. Tidak ada gejala. Tidak ada gejala karena mereka hanya dites dari darah didapatkan hasilnya. Karena untuk sampai gejala itu butuh waktu 5 tahun. 5 tahun? 5 tahun secara teori. Namun karena perilakunya parah bisa 3 tahun. Karena kami kedapatan juga pasien akhir-akhir ini usia 19 tahunan rata-rata dari kelas 2 SMP sampai kelas 2 SMA. Iya. Itu. Gejala yang paling cepat Ustaz? Dokter pasti di Indonesia itu endemik terhadap tuberkulosis atau flek paru. Iya. Ya, pada orang-orang dengan imun yang rendah itu gampang terkena flek paru. Makanya di rumah sakit paru pasti akan dideteksi untuk HIV atau tidak. Gitu. Nah, itu untuk anak-anak. Jadi memang terpenting kita merasa aman kita taruh anak di Mahat,
Tapi Iya. jangan lupa di rumah untuk tetap dipantau. Apalagi masalah gadget. Itu hanya suatu pesan dari Ana untuk masalah kesehatan anak. Untuk kesehatan remaja, ya memang saat ini remaja kebanyakan gadget juga ya. Anak remaja tuh kebanyakan gadget. Gitu. Iya. Saking main gadgetnya, olahraganya e-sport ya. Udah nggak pakai yang ini ya, udah online semua olahraganya juga. Nggak offline. Udah offline, udah online semua, nggak offline lagi gitu. Nah, itu dia yang memang terpenting adalah olahraga yang offline, yang harus aktif, bola gitu ya, atau main apa gitu. Nah, itu memang harus digalakan lagi. Gitu karena mempengaruhi kesehatan masa depannya. Gitu. Kenapa? Karena dengan aktivitas otot yang baik, insya Allah daya tahan tubuh juga naik. Nah, pada saat usia remaja atau dewasa tua, udah 30-40, itu yang harus dipantau adalah penyakit yang kita sebut silent killer. Silent killer. Iya. Iya. Kita nggak tahu, nggak ada gejala, tapi bisa membunuh. Apa tuh? Masya Allah. Ada apa dua tuh? kalau kami mengenal, ada darah tinggi, hipertensi, sama diabetes. Itu awal mulanya nggak ada gejala. Ya, saya dapatin kasus-kasus pada usia muda, sekarang umur 25-27. Tapi memang faktor risiko adalah orang tuanya. Katanya ada pemeriksaan genetik pada saat ini gitu. Iya. Nah, ya itu harus kita pantau. Tekanan darah normalnya berapa, kita harus lihat. Kita harus sering ukur tensi kita. Karena saya dapatin juga umur udah masih 28, tensi 230, ginjal saya cek normal, apa-apa normal. Itu 230/110. Akhirnya kita kontrol dengan obat-obatan. Iya. Itu pada usia. Mungkin apakah aktivitas, apakah makanan juga mempengaruhi. Iya. Ya. Lalu pada ya dewasa muda sampai dewasa tua, Iya. itu sama silent killernya harus dipantau. Karena dari darah tinggi bisa beresiko terjadinya stroke, terjadinya serangan jantung karena masalah. Ibarat kata, kalau Anda jelaskan itu, kita punya selang Ustadz ya. Iya. Di selang itu suka apa ada? Lumut. Lumut. Nah, kalau dia tekanan air pelan, Iya. lumut itu nggak akan lepas kan. Tapi kalau kita tekanan air kencang gitu ya, Iya. lepas. Nah, lumut itu bagaikan kolesterol, bagaikan sumbatan lemak. Ketika dia lepas, mau nyasar di mana? Tinggal milih otak atau jantung. Subhanallah. Gitu. Itu yang terjadi pada orang-orang yang tidak pernah kontrol tensi, gitu. Apa dengan kontrol juga diabetesnya. Kalau diabetes, gejalanya pasti. Kalau udah sering malam kebangun karena kencing-kencing, gitu. Itu yang masih awal-awal. Lalu timbul mulai masalah sering lapar, gitu. Berat badan turun, itu lebih berat lagi diabetesnya. Iya. Ketika kita tahu orang tua kita ada diabetes, sebaiknya kita periksakan dan kita cek. Apakah bisa dicegah? Bisa. Dengan faktor risiko, kita cegah. Gitu. Cuman, di antara kedua ini, yang lebih baik lagi apa? Ketika hati dan pikiran lebih tenang. Insya Allah pengobatan kedua ini bisa berjalan serasi dan berkelanjutan dan menghasilkan outcome yang lebih bagus. Ya, insya Allah. Insya Allah ta'ala. Iya. Itu aja. Baik. Kita ke Ustadz Huzaifah dulu dokter. Masya Allah. Biar ada penyegaran. Ya, melengkapi dari sisi ilmu syariat kita. Nah, jadi Ustazuna Huzaifah juga seorang ustadz yang sudah malang melintang ini ya. Di ibu kota Jakarta kita. Juga alumni Darul Hadis di Negeri Yaman. Ya, Ustadz Huzaifah mungkin bisa menambahkan ya bagaimana kesehatan paripurna dari sisi ilmu syariat agama kita yang tercinta ini. Amin. Mantap. Ya, jazakallah khairan kepada panitia Ustadz Abu Umar yang telah memberikan kesempatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man ihtada bihudahu ila yaumiddin. Baik, hadirin Bapak Ibu yang saya hormati dan yang saya muliakan. Tadinya terus terang ini ya Abu Umar, saya itu dari rumah memposisikan diri mungkin saya yang pertama kali gitu Pak Dokter. Jadi saya langsung berpikir tadi, wah ini konsepnya udah berubah nih. Berarti saya bukan pendahuluan ini, Pak Dokter yang duluan. Jadi ada perubahan langsung ini. Tapi nggak apa-apa, kita bisa atur semuanya insya Allah. Pembahasan kita hadirin, sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, kita berada di Islamic Fest dengan tema utama kesehatan
kebahagiaan hakiki. Kebahagiaan hakiki. Jadi bukan kebahagiaan yang sifatnya relatif, tapi kebahagiaan yang sifatnya hakiki. Dan kalau kita mengucapkan kalimat ini dengan kacamata syariat, maka tidak ada pilihan kecuali mengembalikannya kepada syariat. Apa yang diinginkan dan bagaimana itu kebahagiaan hakiki. Dan kita di sini, saya dan Pak Dr. Purnamandala berada di segmen dengan subtema kesehatan paripurna. Kesehatan paripurna. Dan luar biasa sebenarnya keterkaitan antara tema ini. Tadi telah disinggung oleh moderator kita. Kesehatan dengan kebahagiaan. Dan memang hadirin yang saya muliakan bahwa kesehatan itu di antara unsur terbentuknya sebuah kebahagiaan. Betul. Dan kalau kita berbicara dengan kalimat kesehatan yang paripurna, itu maka artinya kesehatan secara sempurna. Berbagai aspeknya. Dan Pak Dokter tadi sudah mengkategorikan. Ya, ada di sana kesehatan yang bersifat fisik dan ada kesehatan yang bersifat psikis. Ya, kesehatan yang sifatnya lahiriah dan ada kesehatan yang bersifat mentalitas batin, ruhania. Apakah kesehatan dengan berbagai macam pembahasannya itu merupakan unsur pembentuk kebahagiaan? Jawabannya iya. Bahkan dengan tegas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Beliau bersabda, "Man asbaha minkum aminan fi sirbihi, mu'afan fi jasadihi, wa indahu futu yaumihi, faka'annama hizat lahu dunya." Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa di antara kalian yang masuk di waktu pagi dalam keadaan aminan fi sirbi, tentram jiwanya, aman, ya, tenang pada diri dan di mana ia berada, dia merasakan ketenangan itu. Kemudian mu'afan fi jasadihi, sehat secara jasad, badannya sehat. Wa indahu futu yaumihi, dan dia memiliki kecukupan untuk hari itu. Tiga hal ini kata Nabi ditutup dengan kalimat beliau, faka'annama hizat lahu dunya. Seakan-akan dia sudah mendapatkan dunia seluruhnya sudah. Kebahagiaan paripurna sudah dia dapatkan. Dalam hadis ini terkait dengan pembahasan kita. Rasulullah SAW telah mengisyaratkan semua kesehatan itu. Yang pertama beliau katakan aminan fi sirbi. Dia memiliki pada dirinya ada ketentraman, keamanan. Itu sangat erat hubungannya dengan hati. Ketenangan itu temannya di hati. Pangkalnya. Kemudian setelah itu mu'afan fi jasadi. Sehat jasadnya. Ini terkait dengan fisik. Sudah. Nabi sudah sebutkan dua hal. Psikis dan fisik. Sehat dua-duanya. Ditambah lagi dia memiliki kecukupan hari itu. Maka kata Nabi SAW, seakan-akan dunia sudah ditundukkan untuknya. Hadis ini diriwayatkan Imam Tirmidzi. Baik, hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan, saya ingin coba menguraikan, dan sekali lagi di sini saya akan berbicara tentunya dengan berdasarkan sisi syariat. Bahwa kesehatan itu ada dua, ada kesehatan yang terkait dengan hati, itulah dalam istilah medis dengan disebut psikis, dan ada kesehatan yang terkait dengan fisik. Ya, maka sebagai pendahuluan untuk talk show kita pada siang hari ini, dan nanti mudah-mudahan apa yang kita sampaikan menginspirasi hadirin untuk kita diskusi dan seterusnya. Saya ingin memberikan 3 pengantar. Abu Umar, saya ingin menyampaikan 3 poin sebagai pengantar talk show kita siang hari ini. Tapi sekali lagi saya membahas di sini dari sisi syariat. Pengantar pertama terkait dengan
kesehatan secara psikis. Bahwa di dalam syariat kita, kesehatan hati, rohani, atau jiwa itu yang paling prioritas, itu yang paling utama. Paling utama. Nomor 1, prioritas. Kalau kita bicara dengan bahasa skala prioritas, kesehatan hati itulah yang harus kita utamakan. Coba kita lihat di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam sebuah ayat, "Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Pada hari kiamat nanti, tidak ada gunanya lagi kalian menghadap Allah dengan membawa harta benda, anak keturunan, itu gak ada gunanya di sisi Allah Jalla wa'ala. Pada hari kiamat, gak ada gunanya. Allah tidaklah memperhitungkan itu sama sekali. Dan Allah sebut dalam ayat, illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali mereka yang menghadap Allah dengan hati yang selamat. Hati yang selamat. Allah sebutkan hati yang selamatlah yang dimiliki oleh seorang hamba kelak akan bermanfaat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini ayat yang sangat jelas sekali agar kita betul-betul memperhatikan kesehatan hati. Dalam hadis yang muttafaq alaih, Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhuma mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fi al-jasad mudghah, inna likulli jasadin mudghah, idza saluhat saluha sairu jasad kulli, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu." Di setiap tubuh ada segumpal daging. Ya. Ala wa inna likulli jasadin mudghah, idza saluhat saluha jasadu kulluhu, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu. Ada segumpal daging yang apabila daging ini sehat, maka sehat semua anggota badan. Dan bila sakit sepotong daging ini, maka sakit semua anggota badan. Rasulullah mengatakan, ala wahyal qalb. Ketahuilah segumpal daging itu adalah hati. Ayat dan hadis ini, hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan, menjelaskan bahwa hati adalah perkara yang harus kita utamakan untuk menjaga kesehatannya. Sekarang pertanyaannya, bagaimana atau apa tolak ukurnya hati itu sehat dan kapan hati itu dikatakan tidak sehat? Ini yang harus kita ketahui. Yang jelas kita semua harus tanamkan keyakinan bahwa dalam agama kita kesehatan hatilah yang paling utama, yang paling penting dan prioritas. Sehatnya hati, hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan, adalah dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan segala macam bentuk ketakwaan. Mulai terkait dengan ketauhidan, kemudian segala amal ibadah. Ketika seorang hamba berusaha betul-betul menjalankan ketaatan kepada Allah lahir dan batin. Tentang keikhlasan dia jaga. Tentang ketawakalan dia jaga. Ketika hati yang betul-betul terikat kuat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ini hati yang sehat. Dan sebaliknya, kapan hati itu sakit? Ketika jauh dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hati yang seperti inilah hati sakit. Dan ingat, hati adalah pangkal sehat tidaknya tubuh kita secara syariat. Ini harus kita camkan sebaik-baiknya. Hati. Ya, organ, salah satu organ di dalam tubuh kita. Ya. Dalam sebuah riwayat Rasulullah SAW bersabda, "Innal abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuktatan. Nukitat fi qalbihi nuktatun wa idza istaghfara wa taba suqila qalbuhu."
Rasulullah SAW bersabda, bila seorang hamba itu melakukan sebuah dosa, maka muncullah bintik hitam di hatinya. Bintik hitam di hatinya. Dan bila dia nazi'ah, wastaghfara, wataba, kalau dia melepaskan diri dari dosa itu, dia tinggalkan dosa, dia beristighfar dan dia bertaubat, maka cemerlanglah hatinya kembali. Bersinar hatinya, sehat lagi hatinya. Lalu Nabi SAW sebutkan, kalau seandainya dia terus meneruskan perbuatan dosa, bahkan dia menambah, maka hatinya pun akan tertutup dengan noda-noda hitam itu, dan itulah yang disebut dengan ron yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Orang-orang kafir dulu yang menolak dan tidak bisa menerima dakwah Nabi alaihi salatu wassalam. Kenapa tertutup? Karena di hati mereka sudah ada ron. Penuh dengan bintik-bintik hitam itu. Dosa-dosa tersebut. Sehingga mereka tidak bisa lagi menerima hidayah. Maka hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan, ini hati yang sehat dan hati yang sakit. Hati yang sehat adalah hati yang dimiliki oleh seorang hamba yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesungguh-sungguhnya. Lahir dan batin. Karena ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala bukan hanya lahiriah. Secara totalitas. Dengan memurnikan keikhlasan kepada Allah, menjalankan ketaatan hanya karena Allah. Hati yang sakit adalah ketika hati yang dimiliki oleh seorang hamba yang selalu dekat dengan perbuatan dosa. Semakin parah dosanya, maka itu semakin parah sakit hatinya. Dan hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan, menariknya kita, di masa kita, kebanyakan kita, ini untuk perhatian kita bersama, lebih antusias perhatian kita kepada kesehatan yang bersifat fisik. Itu fenomena. Banyak di antara kita betul-betul luar biasa penjagaan dirinya terhadap perkara-perkara yang sekiranya bisa membahayakan kesehatan secara fisik. Itu banyak di antara kita. Betul-betul kita jaga jadwal olahraga. Betul-betul kita teratur tuh menjaga makanan supaya tidak terkena penyakit fisik kan. Betul-betul kita mengatur jadwal tidur. Dan sekian banyak treatment yang itu semua mengarah kepada fokusnya terkait dengan fisik. Tapi adakah di antara kita yang membuat sedemikian rupa jadwal untuk menjaga kesehatan terkait dengan fisikis, jiwa, hati kita? Itu mungkin kurang perhatian kita. Tidak seketat itu. Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah dalam kitab Syarah Durusil Muhimmah, beliau tegas menjelaskan hal ini, mengingatkan hal ini. Masyarakat kita, kaum muslimin, untuk perkara yang sekiranya bisa dengannya terjaga kesehatan secara fisik, luar biasa perhatiannya. Makannya betul-betul dijaga supaya tidak bertambah berat badannya. Dijaga betul. Tidurnya terjaga, olahraganya terjaga. Tapi untuk masalah hati tidak seperti itu. Dan ini fakta. Fakta. Betul-betul kita memperhatikan hal-hal yang sekiranya membuat secara fisik kita terjaga kesehatan kita. Tapi tidak seperti itu sikap kita terkait dengan hati. Satu contoh aja nih untuk sebuah pertanyaan kita semua. Pertanyaan untuk kita semua. Evaluasi kita semua. Bahwa di antara perkara yang sangat erat hubungannya untuk membuat hati kita sehat. Ini poin pertama ya. Bagaimana hati itu penting sekali secara syariat sehatnya. Adalah sejauh mana hubungan kita dengan Al-Quran. Makanya dalam Al-Quran ada ayat khusus. Allah Subhanahu wa taala menyebut keterkaitan Al-Quran dengan hati yang sehat itu.
Di surat Al-A'raf Allah firman, Ya ayuhan nas qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur. Wahai sekalian manusia, ini menarik. Ketika Allah mengatakan wahai sekalian manusia, bukan hanya orang beriman. Wahai sekalian manusia, telah datang mau'izah, peringatan, pelajaran, nasihat dari Rabb kalian. Itulah isi Al-Quran. Dan sebagai obat penyembuh bagi hati. Imam Al-Qurtubi rahimahullah, beliau sampai-sampai pernah mengucapkan dalam kalimat yang indah. Karena tahu betapa besarnya kontribusi Al-Quran itu dengan kesehatan hati. Beliau pernah mengucapkan, sungguh saya berazam menghabiskan waktuku, umurku untuk Al-Quran. Berazam. Karena mengingat betapa besarnya kontribusi Al-Quran itu dengan kesehatan hati. Nah sekarang pertanyaan, sejauh mana hubungan kita dengan Al-Quran? Mungkin di antara kita hanya kadang membaca Al-Quran hanya 24 jam, hanya mungkin 10 menit. Masih syukur ada baca Al-Quran. Tapi ketika kita bandingkan dengan aktivitas kita, selain Al-Quran, media sosial, kita sanggup berjam-jam, melek mata, tapi tidak untuk Al-Quran. Ingat ya, pembahasan kita masih poin pertama. Untuk kesehatan paripurna. Ini dalam rangka mewujudkan sehatnya hati dan itu pangkal sehatnya fisik. Kalau ini saja hubungan kita dengan Al-Quran masih jauh, nggak akrab, jangan salahkan ketika seringnya timbul penyakit-penyakit. Ingat bahwa sekali lagi selalu ingat, saya ingatkan bahwa dalam agama kita kesehatan hatilah yang paling utama. Ingat, para ulama selalu mengingatkan berdasarkan ayat tadi dan hadis tadi. Yang paling utama bagi setiap mukmin dan mukminah adalah menjaga hatinya agar selamat, sehat dan tidak sakit. Itu yang paling utama. Kalau kalian menjaga supaya bagaimana diri kita nggak kena sakit jantung, nggak sakit koroner, nggak sakit apapun yang kita semua takut terhadapnya. Sekarang hati kalian juga harus lebih besar perhatiannya dari hal itu. Supaya tidak kena penyakit-penyakit hati dari berbagai keyakinan-keyakinan yang rusak. Dari kesyirikan dan kekufuran. Keyakinan yang ada dalam hati harus dibuang sejauh-jauhnya. Penyakit-penyakit hati berupa hasad, iri dengki, dan sekian banyak penyakit-penyakit atau perbuatan-perbuatan yang bisa menjadi penyakit bagi hati. Hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan. Maka ini yang pertama. Bahwa kesehatan hatilah yang paling utama. Kalau kita mau melihat sejarah Abu Umar, Pak Dokter, kita fakta berbicara, kita lihat sejarah. Sejak dari zaman Nabi, para sahabat, dan para ulama salaf sampai ke zaman kita. Kalau kita memperbandingkan mana ulama-ulama kita terdahulu sejak dulu sampai sekarang. Di antara mereka mana yang sampai wafatnya sehat walafiat secara fisik. Dan mana di antara mereka sampai akhir hayatnya yang sakit. Kita nih saya akan dapatkan kebanyakan mereka yang sakit. Secara fisik. Ulama kita, hadirin yang saya muliakan, sampai sekarang secara fisik mereka lemah, sakit. Ya. Mufti besar Saudi Arabia saat ini Syekh Abdul Aziz Al-Syekh, hafizahullah wa ra'ah, buta. Sebelum beliau Ibnu Baz rahimahullah buta. Secara fisik lemah mereka. Ulama-ulama besar kita. Ya, sakit luar biasa pada fisik mereka. Dan termasuk guru kami, Syekhuna Ahmad ibn Sa'id al-Ashabi. Saya pernah nunggu beliau, kami menunggu beliau untuk ngajar. Dars ba'da zuhur. Suatu hari beliau gak keluar-keluar. Sampai asar, kita nunggu. Sampai asar, hanya beliau sholat berjamaah.
Tidak ada yang berani bertanya, saya bertanya. Saya tanya, saya mendekati beliau, Syekh, kita tidak ada dars. Beliau nggak jawab. Beliau tarik kepala saya, beliau tempelkan ke dada beliau. Saya disuruh dengar napas beliau. Dan saya dengar napas beliau yang kalau bahasa kita ngorok gitu Pak Dokter. Masya Allah. Kena jantung. Sudah nggak, napasnya sudah nggak teratur. Tapi lihat, ulama kita menjadi rujukan umat. Karena mereka tahu yang paling penting adalah hati yang harus terus dijaga untuk sehat. Ya, karena satu sisi lain, hadirin yang saya muliakan, kita kalau berbicara antara sehat secara fisik dengan sehat secara psikis hati, kalau kita berbicara dengan kacamata iman, kita katakan bahwa kesehatan secara fisik itu karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang bersifat umum. Allah berikan kepada mereka yang enggak beriman. Tapi kesehatan hati itu pilihan dari Allah. Ini yang harus lebih kita usahakan. Maka poin pertama ini saya ingin menegaskan kembali bahwa kesehatan hatilah yang paling apa? Paling apa nih hadirin? Paling utama. Sekarang saya kembalikan pertanyaan kepada hadirin. Kita semua, mana yang lebih kita prioritaskan? Ya. Apakah sudah hati yang selalu kita jaga dari hal-hal yang bisa menjadi penyakit bagi hati kita, atau kita lebih menjaga dari hal-hal yang sekiranya akan menjadi penyakit bagi fisik kita? Pendahuluan yang kedua, saya ingin menekankan masih terkait dengan poin pertama, Abu Umar, ya, bahwa saya ingin tegaskan, walaupun kita telah mendengarkan penjelasan berdasarkan ayat, berdasarkan hadis, hati itu prioritas, bukanlah artinya sama sekali kesehatan yang bersifat fisik kita pandang sebelah mata, itu nggak boleh. Nggak boleh sama sekali kita meremehkan masalah kesehatan fisik. Yang saya bahasakan di poin pertama tadi adalah kita harus mengutamakan kesehatan hati. Bukan artinya memandang sebelah mata atau meremehkan kesehatan yang bersifat fisik. Nggak boleh sama sekali. Ini poin kedua. Bahwa kesehatan fisik sangat disyariatkan untuk kita jaga sebaik-baiknya. Dan sangat disyariatkan untuk kita senantiasa mencari kesembuhan. Makanya Rasulullah SAW menjadikan salah satu zikir pagi dan sore beliau, Allahumma afini fi jasadi. Ya Allah, berilah afiah pada badani atau jasadi. Pada fisik saya, beliau minta kesehatan itu. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kulu washrabu wala tusrifu." Makan dan minumlah kalian dan jangan berlebih-lebihan. Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menukil ucapan ulama salaf yang mengatakan bahwa qad jama'allahu at-tibba kullahu fi nisfil ayah wa kulu washrabu wala tusrifu. Allah firman, makan dan minumlah kalian tapi jangan melampaui batas. Kata Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, ulama salaf mengatakan bahwa dalam ayat ini Allah telah mengumpulkan rahasia sehat seluruhnya dengan sepotong ayat saja. Di mana firman-Nya, makan dan minumlah kalian tapi jangan berlebih-lebihan. Ini ayat yang dikenal oleh para ulama, ayat tentang kesehatan fisik. Karena makan dan minum saya yakin ya kita semua sepakat itu sangat erat hubungannya dengan kesehatan fisik. Artinya sekali lagi saya ingin tekankan bahwa kesehatan fisik itu perkara yang sangat penting. Tidak boleh kita pandang sebelah mata. Yang jadi masalah adalah ketika poin ini, kesehatan fisik ini mengalahkan perhatian kita untuk kesehatan hati. Itu yang jadi masalah. Kalau kita ingin berbicara tentang kesehatan secara paripurna, maka semua sisi harus kita lihat. Dan mana yang ditekankan oleh syariat, itu yang harus kita realisasikan. Kita aplikasikan. Itu yang jadi masalah. Ketika kita lebih concern dan memperhatikan kesehatan yang bersifat fisik. Itu yang jadi masalah. Ya. Hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan. Maka kesehatan fisik itu yang sangat penting dalam agama kita. Ya. Tidak boleh kita memandang sebelah mata.
untuk mengabaikan masalah perkara yang dengannya bisa menyebabkan kita sehat secara fisik, atau tidak begitu memperhatikan hal-hal yang sekiranya bisa memudaratkan secara fisik kita, ini nggak boleh. Ya, kalau ada sebagian kita yang akhirnya membuat kurang memperhatikan masalah kesehatan fisik, lalu terserahlah, yang penting saya hatinya sehat, itu salah, nggak boleh. Karena sikap-sikap yang bisa menimbulkan mafsadah bagi tubuh secara umum itu haram hukumnya. Allah Subhanahu wa taala firman, "Wala tulqu biaidikum ila tahluka." Jangan kalian sengaja mencampakkan diri kalian dengan tangan kalian sendiri kepada kebinasaan, tidak boleh. Ya, jangan mentang-mentang kan katanya Ustaz, kesehatan hati ini yang penting. Udah, makan semuanya disantap. Apapun dilakukan, tidak juga, itu nggak benar, tidak dibenarkan sama sekali sikap seperti itu. Ya. Saudara, mungkin kita ya disaling menambahkan nanti. Baik, ya ini saya tutup pendahuluan kedua ini Ya. bahwa bukan artinya kesehatan fisik tidak penting dalam Ya. agama. Ya, itu yang ingin saya luruskan. Ya. Dan mungkin silakan Pak Dokter menambahkan. Masya Allah. Jadi Pak Dokter, nah tadi barusan Ustadz menambahkan yang kedua, ya jangan dianggap remeh. Nah, mungkin dokter punya ya pengalaman, ya bagaimana ini kita anak-anak muda ini, ya, subhanallah bisa menjaga ya kesehatan fisik ini dari sisi ilmu kedokteran. Nah, biar saling melengkapi dengan Ustadz Uzaifah tadi. Silakan. Masya Allah, banyak masukan sekali Ustadz. Nah, Nah, ya salah satu yang harus dijaga, tadi Ustadz Abu Zaifah sudah menjelaskan masalah makanan. Ya, jadi memang sebetulnya ketika ada seseorang ya, baik itu usia muda ataupun usia tua, ketika ditanya, "Dok, makanan apa sih yang nggak boleh sama sekali?" Gitu. Saya sering mendapati pasien-pasien yang malah berat badannya turun, nggak mau makan. Karena dibilang diabetes nggak boleh makan nasi, harusnya makan singkong, harus makan kentang. Tahan berapa lama makan seperti itu? Ya. Secara kedokteran, makan yang baik itu adalah yang secukupnya, ya, tidak berlebih. Kalau orang diabetes masih boleh makan nasi, masih boleh, tapi ada takarannya. 2/3 gelas belimbing, terus dengan sayuran yang banyak, itu ada takarannya. Makanya kadang-kadang pasien nanya, "Dok, saya nggak boleh makan apa ya? Yang haram," gitu saya bilang. Gitu. Karena memang nggak boleh gitu ya. Karena memang boleh makan. Karena kalau dia bilang, "Saya nggak boleh makan ini dok," mau tahan berapa lama seperti itu? Apakah semasa hidupnya, sepanjang hidupnya akan makan seperti itu? Berapa orang sih yang berhasil sukses seumur hidup? Sedangkan kita makan sehari-hari adalah makanan nasi. Jadi secukupnya, tidak terlalu berlebih. Nah, lalu tadi Masya Allah, tadi masukan tentang masalah kesehatan batin. Anda ingin menjelaskan tentang dua penyakit ya. Yang satu penyakit autoimun atau penyakit yang imun, yang kedua penyakit lambung. Wah, ini umum banget lambung. Ya, remaja sering kena, dewasa sering kena. Remaja mungkin sering minum kopi, kopinya juga mungkin lebih dari 10 cangkir misalnya. Atau memang ada luka di lambung, sekarang lagi yang mungkin ahwat, seseblakan sih berat kata ya, makan seblak, pedes, level jontor lah, gitu sampai level yang jin dibawa-bawa gitu ya. Nah, itu sangat merusak gitu, sangat luka. Sering sekali kami mendapati perdarahan dari lambung. Gitu. Tapi ada tapinya. Sakit lambung itu banyak yang sifatnya kronis. Kami melakukan penelitian di RSCM oleh guru kami, perihal penelitian ketika kita masukkan endoskopi atau di teropong lambungnya, masuk selang ke dalam lambung. Itu kurang lebih 80 pasien. Ternyata 60% pasien normal. Tidak ada kelainan. setelah dicek ya. Cek, apa faktor risiko utama? Kita gali lagi. Kembali lagi. Masalah psikis. Makanya dari kedokteran penyakit dalam itu ada bagian psikosomatik. Ya, ilmu yang mempelajari hubungan antara psikis dan fisik. Dan memang terapi yang utama di situ adalah pendekatan secara agama. Jadi, ya batin itu penting. Gitu. Itu yang pertama, tentang sakit lambung. Terkadang pikiran akan mempengaruhi. Banyak sekali penyakit-penyakit yang dipengaruhi oleh pikiran. Salah satunya adalah penyakit autoimun, yaitu orang taunya lupus gitu. Atau sakit-sakit yang imunnya diserang oleh tubuh sendiri gitu. Jadi kayak
daya tahan tubuh kita nyerang ke tulang, nyerang ke sendi, nyerang ke ginjal. Saya melakukan penelitian itu sendiri dan alhamdulillah tembus ke jurnal internasional, tingkatannya Q1 ya. Kebetulan jurnal tertinggi di dunia untuk masalah penelitian, di mana ternyata ada hubungan antara psikis ketika seseorang terkena depresi, sedih gitu, dan memang tentang pemahaman agama yang kita tanya juga agak kurang gitu ya. Ternyata mempengaruhi masalah penyakitnya. Dan itu ada korelasi. Jadi, ya itu, pengobatan paripurna, kesehatan paripurna tidak hanya menyangkut fisik, tapi yang utama batin memang. Gitu. Ya. Kalau kita udah sehat batin, untuk ngobatinnya juga lanjut, kita berikan sugesti ke pasien, dia mau lanjut berobat, kontrol, itu akan lebih baik outcome-nya. Itu sih dari Ana, Ustaz. Alhamdulillah. Jadi mantap. Tambahkan Ustaz. Ya, ini Ustaz Uzaifah makin semangat ini. Karena didukung ini. Subhanallah. Mangga Ustaz. Terus saya ingin menambahkan apa yang Pak Dokter sampaikan. Hmm. Beliau sudah ungkap kalau para dokter atau ahli medis melakukan penelitian, saya pikir itu ilmiah ya, bisa dijelaskan dan ada hasil dari penelitian. Yang beliau sampaikan tadi bahwa antara psikis dengan fisik sangat erat hubungannya, nggak bisa dipisah. Bahkan ternyata beliau dapatkan penelitian yang normal-normal ternyata secara fisik. Tadi. Jadi gini, saya ingin kembalikan kepada hadis tadi yang saya sebutkan di pengantar. Rasulullah SAW bersabda, ala wa inna likulli jasadin mudghah idza saluha jasadu kulluhu wa idza fasadal jasadu kulluhu ala wahya al-qalb. Nabi SAW bersabda bahwa setiap jasad itu ada segumpal apa? Daging. Yang segumpal daging ini bila sehat maka sehat semua anggota badan. Dan bila sakit maka sakit semua badan. Ketahuilah ini hati. Nabi sudah mengajarkan sejak dulu. Tapi gini, mungkin ini fenomena Pak Dokter dan kita semua bisa menyaksikan. Kita itu kadang terpengaruh dengan tren. Bahwa kita kadang mungkin di antara di sini juga terjebak dengan tren. Dalam lingkungan kita, masyarakat kita, apalagi di media sosial, yang lebih sering ditampakkan adalah mereka yang bagus fisiknya, yang sehat, sering berolahraga, ya, hal-hal yang sifatnya lebih kepada fisik. Akhirnya ada sebagian ikhwan sebagian ikhwan mengorbankan waktu taklimnya untuk pergi ke gym ya, untuk olah fisik. Supaya punya badan sehat. Tren akhirnya. Kemudian perhatian terhadap hatinya sudah menurun. Jadi wajar apa yang Pak Dokter tadi sebutkan. Karena kita kadang terpengaruh oleh tren. Sehingga terus terang kita berkurang memperhatikan bagaimana kesehatan dari sisi hati kita. Itu fakta. Sebagian saudara-saudara kita betul-betul menjaga diet. Ya, menjalankan praktek atau terapi timun dan kurma. Turun berat badannya, Masya Allah. Sehat, luar biasa secara fisik. Bagus. Tapi yang ingin saya tekankan kembali untuk kesekian kalinya. Harusnya kita juga memiliki perhatian seperti itu dengan ketatnya untuk kesehatan apa? Hati kita. Nabi sudah mengabarkan sejak dulu. Saya pernah punya saudara. Saudara saya divonis sakit hati. Liver ya, liver. Sakit hati. Bukan sakit hati itu, liver. Dan ternyata dibawa ke rumah sakit, seperti yang dokter bilang, nggak ketemu. Ini apa sakitnya nggak ketemu. Tapi dikatakan ini liver, tapi nggak ketemu. Nah, kembali ke psikis tadi. Ya, jadi saya ingin menguatkan apa yang disampaikan Pak Dokter, bahwa agama kita memang sejak dulu sudah senantiasa mengingatkan hati yang paling utama. Begitu Abu Umar. Iya, kita kejar lagi Dokter Purnamandala. Nah ini berarti dokter pasti punya banyak pengalaman nih. Orang-orang kena penyakit-penyakit ya, maksudnya secara psikis itu. Terutama di kalangan kami-kami nih, santri, penuntut ilmu, pondok-pondok. Coba cerita dokter, biar lebih semangat ini. Semangat untuk juga menjaga kesehatan dari sisi fisik. Silakan. Iya. Paling banyak Ustadz ya, penuntut ilmu, Anda mendapati beberapa kasus yang mungkin menjadi kebiasaan tidak baik pada saat menuntut ilmu. Di mana
mungkin batinnya sudah kuat, tapi ingin hafalan kuat, dia minum kopi, terkadang dia minum minuman energi. Nah, itu Gitu juga kan. Ustaz Huzaifa perlu dibahas Ustaz. Kadang-kadang penuntut ilmu ini, ya dia sudah semangat, hanya dia lupa juga menjaga Ya, kesehatan fisik ini. jadi Silakan. Ana mendapatkan seorang ustadz ya, mudir sebuah mahat, ya rahimahullah sudah meninggal. Iya. Jadi dari 10 tahun lalu Ana diagnosis gagal ginjal. Iya. Nah kita tanya, tiap malam minumnya minuman energi merek-merek tertentu bisa 2-3 karena untuk ngejar hafalan. Untuk Ustaz Faris yang bener tuh. Ya. Jangan minum macam-macam. Lulusan Jaga. Masya Allah. Memang mumtaz lulusannya dan Masya Allah memang lulusan terbaik pada saat itu. Tapi efek lanjutannya pada usia 30 tahunan. Dia mulai merasakan keluhan-keluhan buang air kecilnya mulai berbusa dan lain-lain. Mulai ada evaluasi. Mulai ada kerusakan ginjal dan kita pantau ternyata ginjalnya sudah rusak dan harus cuci darah. Beliau dengan hati Masya Allah tentang masalah kesehatan batin dan kesabaran. Beliau sangat sabar untuk menjalani cuci darah. Dan beliau adalah angkatan tertua di tempat cuci darahnya. Subhanallah. Jadi memang dengan rata-rata teman-teman yang cuci darah kata Ustadz itu usianya 2 tahun 3 tahun. Beliau sampai 8 tahun. 8 tahun qadarullah terkena infeksi berat dari COVID-19 kemarin, wafat pada saat COVID-19 kemarin. Qadarullah. Jadi memang Allah. Ana menemani beliau ketika beliau cuci darah. Ketika cuci darah malah beliau manfaatkan waktu untuk mengajar di tempat orang-orang yang sedang cuci darah, dinasihati. Banyak nasihat yang beliau keluarkan. Jadi Masya Allah, rahimahullah menunjukkan bahwa kesehatan batin itu sangat utama pada pasien-pasien seperti itu gitu. Iya. Dan terutama pasien-pasien yang memang jatuhnya adalah paliatif. Kami ada kedokteran Ustadz yang namanya paliatif. Paliatif dan psikosomatis paliatif itu adalah kedokteran di mana suatu penyakit yang memang sudah sangat berat yang sudah kita cuma ngobatin gejalanya, nggak bisa ngobatin penyakitnya. Kayak kanker yang udah stadium lanjut. Itu yang utama bukan lagi masalah kita kasih antibiotik, bukan lagi kita kasih kemo, bukan. Karena penelitian tentang obat-obat tersebut hanya bertambah 3 bulan usia penelitiannya. Gitu. Tapi apa yang lebih terpenting? Yaitu persiapan, ini pelajaran yang aneh pelajari pada saat kuliah, persiapan menghadapi kematian. Subhanallah. Dan itu yang harus diingatkan pada saat sakit. Gitu. Kenapa? Karena memang itu yang dipersiapkan, terkadang tidak perlu di rumah sakit, di rumah dan didampingi, harus siap untuk ditalkin. Bukan putus asa. Tapi pada pengobatan yang sudah memang tidak bisa diapa-apakan, ketika kita memberikan suatu terapi malah menambah rasa sakit kepada pasien, kita edukasi tentang pendampingan. Bahkan kami sering banget mengundang, kalau di rumah sakit Cipto itu dulu ada ngundang ustadz. Gitu. Ya, bahkan karena di akhir hayatnya pasiennya sudah sesak dan sudah sakaratul maut, saya yang disuruh pakai peci gitu. Untuk menjelaskan ya, kita menjelaskan ya Masya Allah sekarang tentang masalah agama banyak, cuman saya merasa ini bukan saya sebetulnya gitu. Jadi Tapi ada peci di dalam tasnya kayaknya. Jadi memang dulu saya ilmu yang saya pernah pelajari pada saat kajian, saya sampaikan memang masalah persiapan dan lain-lain itu penting ya. Dari situ ketika saya mendapati pasien-pasien paliatif yang memang keteguhannya kuat dan batinnya Masya Allah, beberapa rahimahullah itu ya Masya Allah itu memang pasien-pasien ini masih mengingat pasien-pasien yang karena kalau paliatif itu wajib menemani sampai pasien akhir hayat, ya, sampai meninggal sampai itu. Dan kita kadang yang difokuskan orang dokter pompa jantung, tapi yang Anda fokuskan adalah talkin karena sering sekali itu telat. Itu bahkan tidak pernah ditalkin sampai pada saat dipompa jantung. Jadi memang pendekatan pengobatan tertentu yang dijatuhkan pada paliatif lebih utama adalah pendampingan. Gitu. Karena kita fokus terhadap fisik, kita fokus terhadap pasiennya, nyawa jantungnya terkompa lagi, tapi lupa untuk mentalkinkan. Gitu. Karena ketika pompa jantung itu resiko patah tulang rusuk, patah lain-lain dan angka kematian itu besar. Jadi tetap harus kombinasi ketika mendapati suatu saat kita mendapati keluarga kita yang sudah berat, harus pompa jantung, kita tetap talkin untuk diutamakan juga. Alhamdulillah, makanya kita undang bukan sembarang dokter ini. Dokter yang juga Ustadz ya, memahami agama. Iya, jadi Dokter Purnamandala, alhamdulillah sudah mengaji juga, makanya beda
different dengan dokter-dokter yang biasa kita kenal. Bagaimana Ustaz Huzaifa? Silakan. Iya, di kasus yang baru saja Pak Dokter Mandala sebutkan, itu kan berarti di dunia pondok pesantren ya. Iya kan? Jadi sebenarnya sekali lagi ya, kalau masalah fisik itu sebenarnya sunnatullah yang sifatnya kauni. Ya. Kita tidaklah lalu serta-merta melihat, loh ini kan sudah penghafal Al-Quran. Loh ini kan sudah belajar hadis. Loh ini kan orang pondok pesantren. Siapa saja bahwa itu berupa ujian dari Allah yang semua orang bisa aja kena gitu. Yang pertama. Yang kedua bahwa ketahuilah agama ini kan udah sempurna nih. Semua kebaikan sudah ada dalam agama kita yang mulia ini. Termasuk bagaimana supaya kita selamat dan tidak binasa. Jadi kalau kita betul-betul berusaha dengan sebaik-baiknya, dengan memohon pertolongan dari Allah, menjalankan agama dengan baik, maka seperti yang Pak Dokter tadi sampaikan, saya katakan salah orangnya. Ada orang misalnya untuk bisa menghafal malam minum kopi berlebih-lebihan, tambah lagi minum produk-produk yang lainnya, yang akhirnya memacu jantung dan seterusnya segala macam. Kalau kita kembali ke agama itu kan terlarang tuh. Dari mana sih larangannya? Ingat ya hadirin, ayat yang juga menjadi kaidah dalam masalah ini. Allah firman, wala tulqu biaidikum ila tahluka. Jangan kalian membinasakan diri kalian dengan tangan kalian sendiri. Di ayat yang lain Allah jawab firman, wala taqtulu anfusakum. Jangan kalian membinasakan diri kalian sendiri, nggak boleh. Jadi kalau hal-hal udah jelas nih, ini bisa membahayakan diri kita. Kalau kita menjalankan agama, mestinya nggak boleh kita lakukan dong. Mestinya. Ya. Jadi ini juga pada kita kadang walaupun sudah menghafal Al-Quran, menjalankan agama dengan baik, sisi ini kadang kita luput. Ya. Ternyata itu sebenarnya dalam masalah agama nggak boleh. Jadi bukan artinya juga jamin orang menghafal Al-Quran dia maksum segala macam, nggak juga. Ya. Berarti ada satu sisi itu salah dia di sana. Ya. Dan ingat juga dalam masalah ini Allah Subhanahu wa taala juga ingatkan kita terkait dengan makanan dan minuman. Ya. Kulu ma fil ardi halalan thayyibah. Makanlah yang ada di muka bumi ini yang halal dan thayyib. Dua pensifatan, halal dan thayyib. Bukankah cukup dengan halal aja? Kenapa disebutkan thayyib juga? Karena memang tidak semua yang halal, ya, kalau kita apalagi bicara secara medis, cocok untuk semua orang. Ya, sambal yang tadi beliau sebutkan, level apa tadi Pak Dokter? Level jontor apa namanya? Ya. Itu mungkin gak cocok oleh orang yang mudah sakit ke belakang. Makanya gak thayyib namanya, walaupun halal. Ini juga pegangan-pegangan yang harus kita selalu ingat. Jadi bukanlah legitimasi orang yang sudah menghafal Al-Quran, menghafal hadis, lalu kita pertanyakan, loh, karena kalau kita memandang seperti itu nanti masuk syaitan. Ngapain kalau gitu saya sholat? Terus sakit-sakit juga. Ngapain saya baca Al-Quran, baca hadis, sakit-sakit juga. Tadi yang disebut oleh Abu Umar, beliau menghafal hadis, masih sakit-sakit juga misalnya. Udah untuk apa saya menghafal hadis? Enggak begitu cara pandangnya. Ya, salah. Jadi kita kembalikan dengan berusaha menjalankan agama sebaik-baiknya. Ya. Itu mungkin tambahan dari saya terkait dengan apa yang... Biar semangat Ustaz, kita buka dokter. Ya, talk show. Ayo silakan yang mau bertanya ya seputar kesehatan hati dan kesehatan fisik. Nah, tadi Ustadz sudah kasih dua prinsip ya. Subhanallah, kesehatan hati yang paling utama. Nomor satu, tidak boleh diduakan. Apalagi nomor 10. Nomor 2, jangan lupa tadi. Tidak boleh menganggap remeh. Ya, kesehatan fisik. Jadi, walaupun tampang sudah ustadz, sudah menghafal hadis, jangan menganggap remeh. Ya, nanti dimarahi Ustadz Huzaifa. Silakan yang mau bertanya tentang kesehatan. Ya, masuk kasih mic. Ayah, kakanda ustadz kita. Nama?
Sebutkan nama ya dan asalnya. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Abu Hasan dari Purwokerto. Ya, nggih, nggih. Pertanyaan saya spesifik kepada penyakit yang saya derita. Saya punya sakit ini saraf kejepit, sudah pernah di ronsen atau apa gitu beberapa tahun yang lalu Iya, dan sampai sekarang masih. iya. Itu kata dokter ortopedi waktu itu, penyakit saraf kejepit atau HNP ini tidak bisa diobati, hanya bisa dengan cara operasi. Karena itu saya dikasih keterangan bahwa Anda bantalan tulangnya di tulang yang kesekian ini sudah menipis, jadi agar tidak kejepit harus direnggangkan dengan cara dioperasi, diganjel dengan pen. Jadi tidak ada cara lain kecuali dioperasi, direnggangkan antara tulang satu dengan tulang yang lain. Nah, pertanyaan saya, apakah tidak ada, itu kan versi dokter ortopedi, apakah tidak ada cara lain misalnya dengan mengkonsumsi sesuatu yang bisa menebalkan gel atau bantalan di antara dua tulang itu? Terima kasih. Silakan langsung aja. Bismillah. Ya, tadi Ana ketika Bapak bangun dari duduk, Ana memperhatikan cara berdiri sampai jalan ke sana, itu memang khas untuk pasien-pasien HNP, di mana mungkin sebelah kanan tadi kayaknya untuk Ketahuan. masalahnya. Tadi Ana memperhatikan aja ketika antum berdiri, Pak. Subhanallah. Kebetulan ini adalah khas untuk saraf kejepit. Biasanya memang yang utama pada orang-orang dengan saraf kejepit, penyebabnya ya paling sering adalah posisi saat mengangkat berat yang salah. Itu paling sering. Yang kedua, posisi duduk yang terlalu lama. Jadi memang normalnya 30 menit gitu ya, harus gerak dulu dikit gitu. Nah, salah satu yang paling banyak resikonya adalah ngangkat berat dengan posisi yang salah. Itu paling banyak pada pasien-pasien. Nah, Subhanallah. pertanyaan Bapak, apakah ini bisa tanpa operasi? Secara penelitian sebenarnya ada penyembuhan yang sebutnya idiopatik. Terkadang bisa sembuh sendiri tanpa operasi, tergantung dari berat si kejepitnya si saraf tersebut. Gitu. Saya juga penderita, Pak. Gitu. Jadi memang saya sebetulnya sudah pernah juga operasi intervensi itu untuk pembebasan. Cuman apakah sembuh total? Tidak juga. Yang terpenting adalah fisioterapi kalau pada keadaan yang untuk operasi tidak mau, fisioterapi. Apakah fisioterapi bisa menyembuhkan total? Tidak juga ternyata. Gitu. Tidak juga. Ada yang bisa hilang, intinya mengurangi. Gitu. Dan yang terpenting adalah cara bangun dari duduk dan cara bangun dari tidur itu tidak boleh lagi seperti dahulu. Bangun tidur kita biasanya baring langsung duduk, ini miring dulu. Untuk tidak membebani tulang belakang. Gitu. Nah, secara yang terbaik memang operasi, tapi banyak tipenya. Apakah harus pasang pen? Apakah dengan pemasangan pen akan hilang 100%? Tidak. Tidak juga, tidak akan hilang. Gitu. Dan bahkan, saya jujur, ketika saya mendapati pasien-pasien dengan HNP yang berat, dia tidak mau operasi, terkadang nasihat masalah kesabaran itu lebih utama. Gitu kan? Masya Allah. Dan fisioterapinya pun ketika kita masalah, karena kita menyebutnya fisioterapi yang paling baik itu posisi, ada sebutannya cat and apa ya, itu tujuannya dia membentuk seperti sujud sebetulnya. Karena itu merenggangkan tulang belakang akan ketarik. Dan itu memang tujuannya kalau kita renggangkan lebih lurus, itu dia memang merenggangkan si tulang belakangnya jadi tidak terlalu mepet gitu. Dan itu memperbaiki gejala. Gitu. Jadi pada pasien-pasien ini kalau memang tidak operasi, obatnya hanya perbaiki gejala. Dia beda, untuk bantalan ini ibarat kata rusak. Jadi hernia nukleus pulposus, jadi kayak jebol bantalannya. Dia menekan saraf. Lama-lama dia akan kesemutan, lama-lama dia bisa motoriknya atau gerakannya berkurang kayak orang stroke, tapi kaki doang. Tapi itu yang berat. Kalau saya lihat dari Bapak memang belum terlalu berat, tapi fisioterapi dimaksimal, tapi mungkin Bapak sudah menjalani juga. Nah, aktivitas apa sehari-hari yang paling memberatkan tulang belakang?
duduk terlalu lama, posisi duduk yang salah gitu. Ya jujur saya tidak bisa duduk sila lama sebetulnya. Karena pasti akan kumat. Dan memang posisi-posisi orang dengan masalah tulang belakang sebaiknya tidak satu posisi dalam waktu lama karena tulang belakangnya nekan banget gitu. Tapi memang fisioterapi yang terbaik gitu. Ya Allah a'lam bishawab. Kalau memang tidak mau operasi, sebenarnya banyak operasi bentuknya kok. Ada yang memang sumbatannya diangkat, ada yang memang dipasang ganti pen. Kalau ke dokter bedah saraf sumbatannya diangkat. Jadi banyak sudut pandang cara terapi yang akan dilakukan. Jadi bisa harus second opinion gitu. Alhamdulillah, boleh Ustaz. Ya, saya sekedar berbagi aja. Saya juga termasuk penderita saraf kejepit. Abu Umar. Subhanallah. 2 tahun yang lalu. Dan sejak 2 tahun itu juga sampai sekarang alhamdulillah nggak pernah lagi kambuh. Tapi mungkin seperti yang beliau Pak Dokter tadi isyaratkan, mungkin levelnya beda mungkin ya, barangkali. Tapi saya ingin sekedar hanya berbagi aja. Jadi waktu itu saya kena saraf kejepit dan saya disarankan ikhwan ada di Bekasi itu. Dia terapi pijit. Apa ya namanya Pak Dokter ya? Ada istilahnya itu yang di Indonesia ini nggak dilegalkan itu katanya. Praktik itu. Ya chiropraktik. Saya diikat. Badan saya diikat kayak digeprek betul. Di bagian saya itu di palu tuk luar biasa sakitnya. Saya masih ingat. Saya menghadirkan ingat itu aja kebayang sakitnya. Luar biasa sakitnya. Ditarik cekrek gitu. Diikat tangan saya diikat, lagi saya diikat cekrek gitu. Luar biasa. Digeprek betul. Iya. Tapi itu alhamdulillah sembuh. Dipakai lempengan yang dipanasi dengan listrik itu lama. Dari jam 8 pagi sampai menjelang Jumatan. Tindakannya waktu itu. Dan tidak operasi sama sekali. Enggak operasi sama sekali. Dan kesembuhannya bertahap. Enggak langsung saat itu sembuh. Dia masih mantau hubungin saya gimana Pak, gimana. Akhirnya sembuh total. Dengan ruku dulu mulai bisa, kemudian sujud dulu, bertahap. Jadi saya cuma ingin berbagi bahwa mudah-mudahan bisa jadi alternatif buat Bapak. Ada di sana tanpa operasi. Ya, tapi itu tadi praktik ini nggak tahu saya apa alasannya kok nggak dilegalkan. Tapi itu ada di Bekasi itu. Ya. Begitu mungkin Pak Masya Dokter Allah. tambahan dari saya. Satu pertanyaan lagi. Ya, kayaknya ayahanda kita tuh yang subhanallah. Enggak. Sorry, silakan. Kasih mic. Iya. Ini pertanyaan terakhir ya. Ya, terakhir. Karena sebentar lagi sholat asar kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. 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 Sip, Ustadz langsung aja. Ya, Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pertanyaannya pendek, simple, tapi jawabannya berat. Kalau secara teori saya bisa aja menjawab. Kita harus mendidik anak-anak kita sesuai dengan aturan syariat dan kita harus tegaskan agar aturan-aturan syariat itu teraplikasikan. Kita harus dengan disiplin mengawasi mereka, menasihati mereka, membersamai mereka, terus diingatkan dengan ketakwaan kepada Allah, terus diingatkan dengan negeri akhirat, itu terus menerus. Tapi sekali lagi saya ingatkan, kadang teori tidak seindah praktek. Apalagi Bapak sudah menyebut kita ini menghadapi generasi Z ya istilahnya ya, yang luar biasa sikapnya, beda dengan generasi kita dulu. Ini memang fakta yang juga kita semua insya Allah bisa merasakan itu. Generasi yang mudah sekali untuk menjawab,
Ya, generasi yang mudah sekali untuk memberikan alasan-alasan. Ya. Jadi sebenarnya tidak jauh dengan apa yang dituntunkan dalam syariat kita. Bahwa kita pertama kali hendaknya kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling utama. Sebagaimana nasihat ulama salaf kita. Aslih bainaka wa bainallah. Perbaiki hubunganmu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka niscaya Allah akan memperbaiki hubunganmu dengan yang lain. Ini poin pertama yang paling mendasar. Ya, agar kita senantiasa memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Dan tidak ada cara selain dengan memperindah ibadah kita kepada Allah. Sering berdoa, sering berzikir, sering bermunajah, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah berupaya dengan sebisa mungkin kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, maka mudah-mudahan kita bisa mewujudkan apa yang diinginkan, memiliki anak-anak yang soleh dan solihah. Tetapi tetap kalimatnya mudah-mudahan. Tetap kalimatnya mudah-mudahan. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa, Maha berkehendak. Dan semua itulah ujian dari Allah untuk keimanan kita. Sejauh mana kita bersabar, sejauh mana kita tabah, sejauh mana kita tetap meminta, menangis karenanya. Dengan berbagai macam ujian dan cobaan itu. Saya yakin ada di antara kita yang terus berdoa kepada Allah, tapi bersamaan itu mungkin Allah masih menguji dia. Masih, saya yakin itu. Jangankan kita yang imannya gak ada apa-apanya. Nabiullah Nuh alaihi salatu wassalam, anaknya kufur kepada Allah Jalla wa'ala. Apakah kita katakan Nabi Nuh salah dalam mendidik? Pasti tidak. Tidak mungkin. Maka kalimatnya saya katakan mudah-mudahan. Tetap kalimatnya mudah-mudahan. Yang paling penting adalah dari sisi kita sebagai orang tua. Itu yang harus selalu kita ingat. Ya, kewajiban kita sebagai ayah harus selalu kita laksanakan. Itu yang paling penting. Hasil dari itu semua itu terserah Allah Jalla wa'ala. Allah yang menentukan. Teruslah berdoa kepada Allah. Sebagaimana para nabi dan orang soleh terdahulu. Minta kepada Allah agar diberikan anak-anak yang soleh dan solehah. Terus dan terus. Terus menjalankan kewajiban sebagai seorang ayah memberi nafkah. Nafkah terkait dengan materi. Nafkah terkait dengan rohani. Keagamaannya, nasihatnya. Terus diingatkan ketakwaan. Terus ada pantauan. Terus disiplin dengan itu semua. Salat 5 waktunya terus. Dan yang paling penting tadi seperti yang saya sebutkan di pengantar. Hubungannya dengan Al-Quran. Terus diingatkan akan hal itu. Karena Al-Quran itu pintu hidayah dari Allah yang sungguh sangat luar biasa. Al-Quran. Tapi ketika kita tadabbur terhadapnya. Betul-betul berkualitas hubungan kita dengan Al-Quran. Bukan hanya sekedar membacanya. Tapi hubungan dengan Al-Quran yang berkualitas. Itu diingatkan terus. Dijaga makanannya dari makanan-makanan yang jangankan yang haram, yang syubhat aja dijauhkan. Ini kewajiban-kewajiban sebagai kepala rumah tangga. Terus dan teruslah seperti itu sambil bersandar dan bertawakal kepada Allah. Masya Allah. Ingat ya bahwa hari demi hari itu bukanlah kemudahan demi kemudahan kita hidup di dunia ini. Tapi kesulitan demi kesulitan itu secara umum pasti terjadi. La ya'ti zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun min. Tidaklah datang sebuah masa termasuk generasi. Kecuali yang datang setelahnya lebih buruk dari yang sebelumnya. Ini hukum umum. Jadi perjuangan harus terus dipersiapkan. Lahir dan batin kita sebagai ayah, sebagai bapak di sini. Dan sekali lagi yang paling pentingnya kalau saya berbicara atas nama seorang ayah adalah kita selalu mempertanggungjawabkan kewajiban sebagai seorang ayah. Itu yang harus selalu kita pastikan saya sudah melaksanakannya. Kewajiban sebagai seorang kepala rumah tangga lahir dan batin. Terkait dengan kebutuhan materinya,
terkait dengan kebutuhan rohaninya, itu yang paling penting. Hasilnya kita harapkan kepada Allah sesuai dengan kita inginkan. Kita harapkan. Sekali lagi kalimatnya apa? Kita harapkan. Karena kita tidak pernah bisa intervensi kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau sehebat apapun usaha kita, tetaplah Allah yang menentukan. Kalau ternyata hasilnya tidak seperti yang kita inginkan, baca itu sebagai ujian. Kalau ternyata sesuai yang kita inginkan, Allah wujudkan, maka baca itu nikmat dan karunia dari Allah untuk kita syukuri. Wallahu ta'ala alam bisawab. Masya Allah. Dokter Purnama, ada kata-kata penutup yang indah buat kami semua ini. Nah, silakan. Enggak apa-apa, silakan. Hampir Ana mau nambahin masalah tentang anak ya, terutama untuk menjaga anak. Tadi sudah Ana jelaskan masalah pengawasan ya, pengawasan yang utama. Yang kedua pasti memang berdoa lah, itu yang paling terbaik. Yang ketiga, jangan terpukau dengan hasil dari kepandaian anak. Anak kita pandai, anak kita cerdas, anak kita hafalannya bagus pun tetap kita pantau. Ya. Kasus yang sudah Ana jelaskan tadi, mungkin Ana menjadi ibro saja satu kasus. Anak ini sempat kuliah di Universitas Islam di Jakarta, IPK-nya 4,84. Maksimal 5 di universitas tersebut. Ya, terus semester 7 dia berangkat ke Arab Saudi untuk kuliah dan didapatkan dia dideportasi ya dikarenakan HIV positif. Ya, HIV positif dan kita lakukan penggalian ternyata sesama jenis gitu ya. Nah, jadi terkadang kita juga datangi orang tuanya merasa senang saat di mahat atau di mana hafalan bagus dan lain-lain, tapi lupa terpantau. Ya. Tadi saya bilang di mahat dilarang HP, tapi di rumah malah jadi hiburan, tidak terpantau. Nah itu menjadi musibah. Jadi jangan lupa untuk memantau dan jangan lupa jangan sampai terlena dengan kepandaian yang ada pada anak kita. Tetap kita awasi, tetap kita pantau. Mungkin itu aja pesan dari Ana. Masya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah. Itu Ustaz Zulna Khaidir sambil makan senyum-senyum. Subhanallah. Nanti Ustaz Zaifah kita kasih sesi khusus kayaknya. Biar mantep. Ya. Ustaz Zaifah masuk tambahan sedikit terakhir. Belum. Terus saya baru lihat ada Ustadz Khidir. Harusnya beliau di sini, bukan saya. Lagi jalan-jalan sama Pak Mustaqim. Saya terus terang, kalau lihat beliau, saya tuh merasa sangat tidak pantas bicara depan beliau. Harusnya beliau di sini Abu Umar. Saya nggak tahu kalau ada beliau. Itu baru datang. Ya, Ustaz mau ngomong kayaknya. Sudah. Betul. Apa katanya? Matikan shooting. Nah ini Ustadz Khidir mungkin bisa kita manfaatkan kesempatan beliau. Matikan shooting. Memberikan nasihat. Wah, saya jadi semangat ngantuknya hilang. Waalaikumsalam. Saya duduk. Jangan lupa. Ya. Apa temanya? Kesehatan paripurna. Ini dokter, Ustadz yang bisa menangani juga berbagai sekolah. Masya Allah. Nah, lah Ustadz kasih nasihat sedikit. Masya Allah. Kesehatan paripurna. Baik, Masya Allah. Bismillah. Masya Allah. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. Nah. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Ila yaumil qiyamah amma ba'd. Kesehatan paripurna ya. Tunggu dulu, saya pikirkan sekian detik. Oh iya, taib. Ada satu hal penting. Saya rasa tadi sudah tersimpulkan satu hal besar. Kesehatan hati itu pokok seluruhnya. Yang ternyata dahsyatnya kesehatan hati itu sangat ditentukan oleh dahsyatnya kesehatan badan pula. Dari beberapa tinjauan, kata kalbun hati itu, kata kalbun hati dalam pembahasan para ulama itu ada maknawi, ada hissi, ada yang terhubungkan dengan badan, ada yang terhubungkan juga dengan hati.
Jadi tidak boleh tidak, sehatnya qalb itu pasti terhubungkan juga dengan sehatnya badan. Antum baca subhanallah dengan pendalaman sehebat-hebatnya, itu sangat ditentukan oleh seberapa sehat badan antum. Kalau antum baca subhanallah kemudian sakit gigi, sulit itu konsentrasinya. Tapi kalau baca subhanallah dalam keadaan giginya sehat, tidak ada gangguan, itu lebih dahsyat lagi memaknai subhanallah sampai sedalam-dalamnya. Antum bisa langsung hubungkan subhanallah dengan la ilaha illallah, Allahu Akbar, dan kalimat-kalimat lainnya. Apalagi antum kalau sampai masuk ke dalam pembahasan subhanallah, langsung bisa melihat semua yang terlihat sebagai subhanallah. Semua yang terdengar sebagai subhanallah. Bisa seperti itu. Nah, tapi itu sangat didukung oleh kekuatan jasad pula. Pengalaman dalam berzikir, dalam kondisi zikir yang kita betul-betul ingin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala sedekat-dekatnya, sampai kepada cinta yang seluas-luasnya, sampai kepada harapan yang seluas-luasnya, sampai kepada rasa takut yang sedahsyat-dahsyatnya, itu terkendala saat mah naik. Mah naik. Nggak. Mah direspon oleh pikiran. Mah direspon oleh pikiran. Berpikir akan kebesaran Allah itu merespon mah. Kalau berpenyakit mah, konsentrasi sulit berpikir. Pasti tidak bisa zikirnya pas. Memang ada kadang jenis-jenis zikir. Ada kadang jenis-jenis zikir itu memberi pengaruh mah berkurang. Memberi pengaruh mah berkurang. Tetapi secara umum zikir itu kekuatan fikiran. Kekuatan fikiran berhubungan betul dengan jasad itu. Dan subhanallah jamaah, kekuatan fikiran menyatu dalam hati, itulah hakikat niat. Apa pencapaian kita ditentukan oleh niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawah. Ini ukuran. Setiap amalan pasti ada niatnya. Setiap orang pasti akan mendapatkan hasil sesuai dengan niat. Bagaimana memaksimalkan niat? Fikiran, hati itu harus menyatu. Kemudian kesehatan. Jadi tidak boleh tidak. Mau memaksimalkan harus maksimalkan seluruhnya. Maksimalkan seluruhnya. Ini tambahan sedikit. Jadi Masya Allah kesehatan itu luar biasa. Dan kalau berbicara tentang kesehatan, ya yang saya pahami kalau kesehatan hati ya, mirip dengan kesehatan badan. Harus melihat 3 hal utama. Mau maksimalkan 3 hal utama ini. Kalau kesehatan badan, kata Ibnu Qayyim sama dengan kesehatan hati. Mau sehat, isi dengan sesuatu yang bermanfaat. Makan yang bermanfaat, minum yang bermanfaat, lakukan kegiatan yang bermanfaat, sehat. Kadang dengan metode ini bisa menyembuhkan banyak penyakit. Cukup diisi saja. Yang kedua, penyakitnya dikeluarkan. Mau sehat, penyakitnya keluarkan. Mungkin dengan bekam, mungkin dengan operasi, mungkin dengan sedotan, mungkin dengan apa. Ya keluarkan penyakitnya langsung, sehat selesai. Kan penyakit yang bermasalah, keluarkan penyakitnya. Keluarkan penyakitnya. Yang ketiga, jaga. Himyah, penjagaan. Supaya penyakit tidak masuk. Sehatnya badan, sehatnya hati dengan ini. Nah, kalau hati diisi dengan makanannya, dengan ilmu, dengan ma'rifatullah, dengan amalan-amalan soleh, dengan keimanan. Ini pembahasan agama dari awal sampai akhir. Al-Quran dari awal sampai akhir. Zikir dari awal sampai akhir. Itu makanan hati. Sehat hati. Semakin maksimal, semakin baik. Yang kedua, sehatnya hati, keluarkan penyakitnya. Dengan istighfar, bertobat, bersedekah yang menggugurkan dosa. Wa atbi sayyi'atal hasanah. Susul kejelekan dengan
Iya, kejelekan dengan hasanah, tamhuha, maka pasti dia hapus itu. Perbanyak amalan-amalan itu. Sabar dalam menghadapi musibah. Musibah itu sangat dahsyat menggugurkan dosa. Sabar dalam menghadapi musibah. Banyak memberi maaf, pasti Allah maafkan kita. Apalagi kalau kita sampai ke derajat, bukan sekedar memberi maaf orang yang berbuat zalim kepada kita, tapi justru berbuat baik kepada orang yang berbuat zalim kepada kita. Nah, itu akan memaksimalkan gugurnya dosa. Nah, yang ketiga, himyah, penjagaan. Jaga diri dari hal-hal yang bisa merusak hati. Yaitu dengan berzikir, berdoa, zikir pagi dan sore, memperbanyak salawat, dan seterusnya. Dan sebagian amalan, zikir, itu berfungsi ganda. Sebagian amalan, zikir, berfungsi ganda. La ilaha illallah. Itu makanan, asupan, tapi penghancur juga. Dan sekaligus penjaga. Doa-doa, dia menjadi makanan, penjaga, dan sekaligus pembersih. Kalau kita maksimalkan ini, seiring dengan memaksimalkan kesehatan badan, maka alhamdulillah. Dalam kesehatan badan, Masya Allah. Ikhwah-ikhwah kita, para dokter, Masya Allah. Saya sendiri pengalaman minum herbal ya, sehubungan dengan kesehatan hati. Ini minum herbal ini, sehubungan dengan kesehatan hati. Minum herbal. Masya Allah, aktivitas mengajar lebih maksimal. Mengajarnya lebih maksimal. Terasa, kenapa nilai keikhlasan bisa lebih dengan minum herbal? Antum bisa rasakan itu. Minum herbal, keikhlasan bisa lebih. Mungkin bukan karena herbalnya, tapi herbal itu membantu hal-hal yang saat kita berusaha ikhlas, itu dia plongkan. Ada jenis herbal yang saya minum, saat saya minum, kondisi berzikir, masuk dalam kedalaman zikir, itu lebih fresh. Lebih maksimal. Nah, itu sisi yang kedua yang saya ingin ingatkan bahwa kesehatan badan itu sangat mempengaruhi bagaimana hebatnya, dahsyatnya kesehatan hati. Yang akhirnya jamaah, apapun usaha kita, apapun upaya kita, seluruhnya hanya ditentukan oleh Sang Pemilik kesehatan, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sang Pemilik kesehatan, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesehatan dalam seluruh makna sehat itu kembali kepada kata al-afiyah. Datanglah hadits Nabi memberi nasihat kepada pamannya yang sangat dicintai bahwa doa yang terafdal adalah minta al-afiyah. Fas'alullah al-afiyah. Allahumma inni as'aluka al-afiyah. Mau lebih hebat, Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah. Kalau dalam zikir pagi dan sore lebih sempurna lagi. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur aurati wa amin rawati. Allahumma hafadni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi'azamatika an uqtala min tahti. Doa jamaah adalah segalanya bagi kita. Perhebat doa, perdahsyat doa kita, maka insyaallah ta'ala bukan hanya sekedar afiat, seluruhnya akan kita peroleh. Sebab pemilik seluruhnya telah memerintah kepada kita, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabb kalian berfirman, mintalah kalian kepadaku, pasti saya kabulkan. Minta kalian kepadaku, pasti saya kabulkan. Allah wajibkan berdoa. Setelah itu Allah pastikan untuk terkabulkan. Setelah itu Allah ancam, innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Orang yang takabur, tidak mau beribadah kepadaku, pasti akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan rendah dan hina. Karena itu berdoa, dan terus berdoa. Dalam menghadapi musibah apapun, permasalahan apapun yang berhubungan dengan kesehatan, di luar kesehatan, bisnis, rumah tangga, apapun.
Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan doa sehubungan dengan bala, doa sehubungan dengan bala itu pasti bermanfaat dengan melihat 3 kondisi bala. Ketika bala turun, hadapi dengan doa. Kalau doanya dahsyat, terangkat bala, selamat kita. Ini kondisi pertama. Doanya kuat. Kondisi yang kedua, bala turun, hadapi dengan doa dan berimbang. Doanya tidak bisa langsung mengangkat bala, tapi berimbang, menahan, maka selamat. Kondisi yang ketiga, bala turun, kita hadapi dengan doa, tapi doa kita lemah. Turun bala, menimpa kita. Tapi lebih mending, balanya turun, tidak langsung kena. Sebab terhalangi dulu oleh doa. Ayo, enak mana? Kena lemparan batu langsung, atau batunya kena tripleks dulu, baru kena kita. Enak mana? Enak enggak kena? Enak gak kena Ustaz. Iya. Kalau main enggak kena, miliki kedahsyatan doa. Wah, itu dia. Doa yang bisa langsung menolak bala, atau doa yang menghalangi bala. Dan pembahasan doa perlu waktu berpekan-pekan. Ih, kayaknya ini Semoga tahun bermanfaat. depan pembicara utama. Ya, insya Allah ta'ala kita booking. Mulai dari tahun ini, Ibunda, ya, Direktur Pusdinas. Ya, jazakumullah Ustaz. Baik, Masya Allah. jazakumullah. Alhamdulillah, ini namanya Talkshow Plus. Ya, dengan kehadiran gurunda kami, Ustazuna Khaidir Muhammad Sunusi Hafizahullah Ta'ala. Hatur nuhun pisan, Dr. Purnamandala, Ustadz Huzaifah bin Muhammad, dan Ustazuna Khaidir. Ya, habis ini kita istirahat, sholat asar berjamaah. Kita akan masuk sesi Ba'da Asar, presentasi dari para tenan-tenan, lembaga-lembaga Islam, dan para sekolah-sekolah sunnah. Sekian, terima kasih, istirahat, break terlebih dahulu, santai, minum kopi, tapi jangan berlebih-lebihan. Wabillahi taufik walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.